Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga hari ini kita semua dapat hadir dan berkumpul di sini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah bersama rekan-rekan guru SD Impres Nuaria, yang sangat saya hormati, Ibu orang tua murid yang sempat hadir hari ini, yang saya hormati juga Pak Penjaga, Pak Security yang sempat hadir. Terima kasih. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan perlindungannya kita semua diizinkan untuk dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan pengimbasan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 9. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti mengenai budaya positif pada hari ini, saya meminta kesediaan Bapak Kepala untuk memberikan sepatah kata mengenai kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada ibu kita yang sudah memberikan kesempatan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, sudah ada orang murid. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kami untuk bersama-sama kita mendengarkan paparan materi menurut pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah kita. Dari pembukaan yang disampaikan oleh ibu kita, pada kesempatan ini boleh saya tegaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata hanya untuk pemenuhan tugas sebagai seorang calon guru penggerak, tetapi materi ini itu materi yang harus wajib dilakukan oleh setiap sekolah. Mengapa? Karena arah pendidikan kita sekarang sudah bergeser dengan paradigma baru, di mana sekolah sebagai induk organisasi merencanakan program-program penguatan karakter, yang mana pembelajaran itu dia berpusat pada murid dengan menggunakan modernisasi pendidikan. Harapan saya bahwa setelah kita mendapatkan materi ini, kita akan berkolaborasi lagi. Kita akan bersama-sama bekerjasama berbagi praktik baik menyangkut penerapan budaya positif di sekolah kita. Nanti untuk lebih kurangnya dan pemahaman lanjutannya nanti sebentar dijelaskan oleh Ibu Vita. Sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak kita semua untuk lebih semangat mendengarkan materi hari ini. Saya mau mengajak kita, ketika saya menyebut SD Impres Nuaria, kita semua menyebut luar biasa, ya. Impres Nuaria, luar biasa. SD. Saya lanjutkan. Ya. Jadi pengimbasan materi budaya positif SD Impres Nuaria. Oke, beberapa poin penting dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, atau kita bisa sebut sebagai paradigma baru dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol itu kita sebagai guru juga bisa digunakan oleh orang tua di rumah untuk mengontrol anak-anaknya. Seperti itu. Kemudian materi terakhir atau yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Ya, bagaimana konsep-konsep inti ini akan kita terapkan di sekolah? Mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari saya. Ya, jadi yang pertama itu saya mau mengajak Bapak Ibu dulu, ya, bagaimana pemahaman kita selama ini mengenai budaya positif. Kita lihat dengan kondisi lingkungan sekitar kita, dengan budaya adat kita sekarang ini, pasti budaya-budaya positif itu sebenarnya kita sudah pahami. Hanya saja bagaimana mau
kepada anak-anak kita itu tuh yang butuh kita pahami lebih dalam lagi. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, apa itu budaya positif? Bisa diberikan pendapatnya? Yang dianggap baik oleh masyarakat di sekitar itu, sehingga itu harus dikembangkan untuk anak-anak kita, sehingga mereka ke depan juga bisa belajar dari hal-hal yang dari kita yang dewasa, orang tua. Itu saja. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Aul. Ya, jadi luar biasa sekali pendapat dari Bapak Ibu guru. Ya, seperti itu sudah, ya. Pemahaman kita itu sudah benar. Sekarang saya hanya mau pertegas kembali bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah ataupun bisa juga di rumah dan lingkungan masyarakat yang mana harus berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita lanjutkan materi konsep inti yang pertama itu dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar atau paradigma baru dalam pembelajaran. Di sini paradigma baru atau perubahan paradigma baru dalam pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mana dia ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran juga harus berpihak pada murid. Jadi murid-murid kita itu adalah subjek pembelajaran Bapak Ibu, bukan lagi objek. Jadi kita guru ini sebenarnya hanya sebagai fasilitator, ya. Jadi kita bukan mendoktrin, tidak, tetapi kita lebih kepada menuntun sikap dan perilaku murid kita yang mana mereka harus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma baru ini kita lihat juga yang mana di kurikulum Merdeka itu kita kenal ada pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga sekarang di kelas yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini kita itu diwajibkan untuk terus-menerus belajar, untuk terus menggali bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga Bapak Ibu guru kita dituntut untuk menggunakan metode yang berbeda untuk setiap murid kita sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga saya mau mengajak kita bahwa kita harus menggunakan asesmen terlebih dahulu, asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik ini ada dua, yaitu kognitif dan non-kognitif, yang harus kita laksanakan di awal tahun pelajaran. Itu harus sudah ada datanya, sehingga kita kalau mau mengembangkan pembelajaran di kelas, pembelajaran berdiferensiasi itu sudah bagus, karena kita sudah memetakan bagaimana kemampuan atau minat dan bakat murid kita itu. Sehingga ini kita lihat tadi muara daripada pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah, kita lihat di sini Bapak Ibu sudah saya ulas pertama tadi, 6 dimensi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Konsep inti yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, di sini makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini yang kita kenal merdeka belajar, itu mempersyaratkan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yang mana motivasi internal itu berarti motivasi itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri, tanpa orang-orang di sekitar itu memaksa kita sudah harus ada motivasi dari dalam diri kita, ada kemauan dari dalam diri kita sendiri bahwa hal itu memang kita butuh dan rasa penting untuk kebutuhan, mencapai kebutuhan kita. Sehingga kita memerlukan pihak lain. Kalau murid berarti dia membutuhkan orang tuanya, kemudian lingkungan di mana dia bertumbuh, teman-teman di sekitarnya. Lalu tugas kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh dan kembangnya murid-murid kita. Seperti itu. Ya, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
untuk nilai-nilai kebajikan universal ini ada 6 institusi atau organisasi sebagai rujukan dari nilai-nilai kebajikan universal ini. Yang pertama itu adalah Profil Pelajar Pancasila, dia berada di urutan pertama. Kemudian IPO, Primary Years Program, atau disingkat menjadi PYP. Yang ketiga itu adalah 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, atau dikenal dengan atau disingkat menjadi IHF. Lalu yang keempat itu adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, The Seven Essential Virtues. Dan yang keenam adalah The Virtues Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan. Ya, kita lihat Bapak Ibu, kalau nilai-nilai kebajikan ini ya adalah sifat-sifat positif manusia yang berasal dari hati kita, ya, yang mana ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, sehingga kita mengenal ada suara hati. Nah, suara hati itulah yang akan membentuk nilai-nilai kebajikan universal, seperti itu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya peserta didik atau murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita akan lihat satu-satu, Ibu. Yang pertama itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang Dian Gasser mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berperilaku itu supaya kita itu tidak dihukum. Atau anak-anak itu mereka berperilaku supaya guru tidak hukum, begitu. Atau di rumah misalnya, anak-anak itu mereka berdaya upaya supaya papa mama tidak hukum mereka, gitu Mam. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ada imbalan yang mau diharapkan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ambil contoh, kalau di sekolah itu misalnya ada anak-anak yang cita-citanya itu dia mau menjadi guru, maka dia akan belajar dengan rajin, dia belajar tekun. Nah, sekarang kita lihat mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, hukuman ini adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kemudian, tindakan terhadap suatu pelanggaran ini pada umumnya itu berbentuk hukuman dan penghargaan. Tetapi, ada tetapinya guru, Mama, bahwa hukuman itu sangat jauh berbeda dengan konsekuensi. Nah, kemudian dari hukuman, konsekuensi yang akan bermuara kepada restitusi. Nah, ini juga kita sudah mengatakan bahwa ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat dulu satu-satu. Kalau konsekuensi itu adalah hasil atau akibat atau keputusan yang bisa bersifat positif atau negatif. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Nah, sekarang ciri-ciri konsekuensi hukuman dan restitusi. Kita lihat di sini, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu, oke, kita lihat yang mana termasuk kategori hukuman. Yang pertama, tindakan berencana atau tiba-tiba dari guru. Kemudian, murid tidak tahu atau tidak dilibatkan dalam hukuman, sehingga dia bersifat satu arah saja. Lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik kita pukul, ya, jewer, cubit, tempelan. Kalau psikis itu kita siksa mereka, batinnya yang tersiksa. Dengan kita punya kata-kata, kita bisa melukai jiwanya, bisa melukai hatinya. Seperti itu. Yang kedua itu adalah konsekuensi. Yang termasuk kategori konsekuensi itu yang pertama, terencana, disepakati sesuai aturan. Nah, di sini yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang mereka tidak nyaman, namun menghadirkan perilaku yang bermakna. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid, ya. Jadi di konsekuensi ini kita lihat dari hukuman dan konsekuensi keduanya sudah ada perbedaan. Nah, kepalanya itu adalah restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang sadar, bukan kita pakai dikte atau kita omong dulu, paksa dulu, mereka tidak. Mereka sadar sendiri, kita hanya menuntun mereka untuk menyadari kesalahan yang mereka buat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik tentunya dan lebih kuat. Begitu. Sekarang Bapak Ibu, kali lalu kita sudah mengerjakan post pretest ya. Oke, ini jawabannya. Bapak Guru bisa tolong lihat di sini. Jadi yang pertama itu ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini hukuman. Karena kita bukan ranahnya kita untuk menghukum dia kan. Kita bukan guru olahraga, kita hanya guru kelas saja. Jadi ini konteksnya adalah hukuman. Kemudian yang kedua adalah membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Ini menurut saya tidak ada korelasinya di sini. Kok dia patahkan pensil kawan? Kenapa ibu guru suruh bersihkan WC? Jadi tidak ada korelasi. Ya, seharusnya kalau dia patahkan pensil kawan, konsekuensinya adalah dia ganti. Tetapi ini dia guru suruh dia bersih WC, berarti masuk ke hukuman. Gitu ya ibu guru. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, konsekuensi kan? Ya, jadi bermakna bahwa dia sudah membuat kotor di kelas, ya sudah, konsekuensinya engkau harus bersihkan kembali, begitu ya? Oke. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ini, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Masa diminta push up? Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini juga bermakna ya Bapak Ibu ya. Jadi dia masuk di konsekuensi. Inti budaya positif yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, oke. Kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Sehingga ya, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Kemudian keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dia berbeda dengan yang namanya peraturan kelas. Ada salah satu pakar pendidikan yang mendunia, namanya adalah Dian Gosen ini. Menurut beliau bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, motivasi intrinsik ya, ketimbang ketika membuat peraturan, sehingga seseorang itu dia akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada dia mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu memang dia lebih the best daripada peraturan. Kita mengenal bagaimana perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Yang pertama, peraturan itu biasanya dia itu lebih rinci dan konkret, ya, hal-hal konkret. Sedangkan keyakinan itu bersifat abstrak dan universal atau umum. Kemudian peraturan bisa berubah atau bertambah seiring berjalannya waktu. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Ya. Kemudian sekarang kita lihat cara-cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga yang ada di kelas, dari guru dengan murid yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu hendaknya jangan terlalu banyak-banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Nah, sehingga direkomendasikan ya untuk keyakinan kelas yang kita buat itu cuma berisi 3 sampai 7 keyakinan, disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Jadi keyakinan itu dapat diterapkan di lingkungan kelas. Yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas agar bisa menjadi lebih relevan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya untuk bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup kan kita lihat kita butuh makan ya Bapak Mama ya, atau Bapak Ibu Guru, kita butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di sekolah, anak-anak juga kita perlu sayang mereka. Lebih lagi kita beranjak dari keluarga ya Bapak Ibu. Kalau di rumah itu kan anak-anak tentunya membutuhkan kasih sayang, sehingga kita sebagai orang tua harus meluangkan waktu untuk mereka, kita sayang mereka,
Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Ini kan Bapak Ibu guru di kelas tuh biasanya ada itu anak-anak yang namanya dia itu tuh mungkin ototnya lebih kuat dari teman-teman yang lain sehingga dia mau engkau punya buku itu kasih saya paksa, benar dia paksa. Atau misalnya ada temannya yang bawa bekal, sebentar bagi dengan saya itu bekal. Jadi dia mau menguasai teman dalam satu kelasnya begitu. Adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kalau kebebasan di sini kita lihat Bapak Ibu guru, Mama, biasanya anak-anak itu kadang mereka bosan di kelas. Kalau kita guru, bagaimana kalau kita tidak menguasai materi atau kita menggunakan metode-metode yang kurang bervariasi itu, mereka biasa sudah ada hal-hal aneh yang mereka buat. Colek-colek teman, atau tidak coret-coret buku, atau sedikit-sedikit, ibu saya permisi mau ke WC, itu nanti akan berantai semua ikut. Nah itu karena anak membutuhkan yang namanya kebebasan. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah kalau kesenangan di sini, misalnya contoh ini hal negatif, dia coret-coret tembok karena dia minatnya itu atau bakatnya itu tidak tersalur Bapak Ibu guru, ya, sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru harus paham yang dia mau itu apa. Dia coret tembok karena dia senang, karena ada sesuatu hal yang membuat dia senang, maka dia coret tembok. Bagaimana kalau bakatnya itu tersalur? Kita sediakan buku gambar, kita sediakan kertas warna, sehingga supaya dia merasa senang, oke dia gambar, tidak masalah. Jadi pembelajaran diferensiasi itu dalam satu hari kegiatan bisa bervariasi ya pembelajaran, sehingga metode yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda-beda dari satu anak ke anak yang lain sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti itu. Kita lihat Bapak Ibu, kita ingin mengisi kolom kebutuhan dasar manusia ini dengan 5 kebutuhan tadi. Yang pertama ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kebutuhan apa? Kesenangan. Bapak guru bagaimana? Kesenangan ya. Oke. Yang kedua, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ayo, itu termasuk kebutuhan yang mana? Kasih sayang. Oke, baik. Ya, yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat. Oke, itu apa? Penguasaan. Bagus, Mama. Oke, yang kelima. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan, kata kuncinya. Aku bosan. Kebebasan. Oke. Yang kelima, aku senang bermain kejar-kejaran sama ibu. Kesenangan. Baik. 6. Ayahku atau bapakku mengantarku ke sekolah karena beliau sayang padaku. Kasih sayang. Oke, yang ketujuh. Aku bahagia ibu atau mamaku memasak makanan kesukaanku. Ayo, kebutuhan apa? Mama. Aku bahagia. Saya punya mama atau saya punya ibu ini masak makan. Saya punya masakan kesukaan. Kasih sayang. Baik. Oke. Saya tampung semua jawabannya. Oke, Mama. Lalu kita lihat. Oke ya. Ya. Jadi aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kesenangan. Yang kedua, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku, cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Jadi kata kuncinya hebat. Aku hebat kan? Ibu guru bikin aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia mau bebas ya. Dia bilang dia bosan, makanya dia ingin bebas. Aku senang bermain kejar-kejaran sama ibu. Kesenangan. Ayahku mengantarku ke sekolah karena beliau sayang kepadaku, cinta dan kasih sayang. Terakhir, aku bahagia ibu memasak makanan kesukaan. Dia senang karena dia punya mama luangkan waktu untuk memasak makanan kesukaan. Seperti itu, ibu kita tepuk tangan. Oke. Makin enak ini makin. Lanjutkan dengan dunia berkualitas ya. Oke. Dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita ya. Di dalam kita punya pikiran, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi ya, oke. 5 posisi kontrol guru ya. Kita lanjutkan materi. Nanti tinggal satu lagi ya. Sekarang kita lihat dulu 5 posisi kontrol guru ya.
Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ya, 5 posisi kontrol itu antara lain kita lihat. Kelihatan jelas tidak? Oke. Yang pertama itu adalah penghukum. Ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau posisi penghukum, nah ini dia biasanya menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal untuk menekan murid. Misalnya nada suaranya tinggi, dia dengan dia punya bahasa tubuh, matanya melotot, kemudian jari-jari tunjuk anak-anak, hadir, begitu. Itu termasuk penghukum. Kemudian yang kedua posisi sebagai pemantau. Nah ini dia lebih menekankan kepada menggunakan aturan. Jadi si paling menegakkan aturan ya, posisi pemantau yang sama bilang begitu. Karena sedikit-sedikit kalau anak salah, kamu tahu tidak aturan yang ada di kita punya sekolah itu apa? Kalau di rumah misalnya, pulang sampai jam begini, kau tahu tidak kita aturan di kita rumah? Biasanya begitu. Itu posisi sebagai pemantau ya. Lalu tetapi bahasa tubuhnya itu formal saja ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi pembuat rasa bersalah ya. Jadi siksa orang itu dengan dia punya kata-kata menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-katanya lembut tetapi menusuk. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Lalu dia kelihatan seperti memelas yang menginginkan itu dia dikasihani. Ibu kecewa sekali dengan kau ini nih. Nah, itu contoh bahwa itu dia itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat itu adalah posisi teman. Nah, kalau teman itu kadang biasanya kalau teman kita kasih contoh, kita rangkul dia, terus itu kita membangun hubungan yang baik, itu terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Di sini ciri-ciri sebagai seorang teman itu adalah ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh itu merapat pada murid, mata dan suaranya itu tuh bersahabat ya. Jadi dia biasanya humor-humor kalau dengan posisi teman. Yang terakhir posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Nah, posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini, murid itu dia menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Oke. Nah, materi yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Ya. Ini adalah poin ke-7 daripada budaya positif yang harus kita pelajari juga. Oke. Ya. Segitiga restitusi ini ada 3 poin penting atau 3 langkah penting yang harus kita jalankan tentunya sebagai guru ataupun bisa diterapkan di rumah sebagai orang tua. Yang pertama itu dia berada pada fondasi yang paling pertama ke bawah itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya lanjutkan penjelasan per langkah kegiatannya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Pada bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kembali 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Namun ada benturan. Kalau kita langsung mengkritik dia, maka kita akan tetap memposisikan anak ini pada posisi yang gagal. Kalau kita ingin menjadikan dia sebagai orang yang reflektif, bercermin dari kesalahannya, maka kita harus meyakinkan si anak ini dengan cara-cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang ketiga, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, atau bapak dulu juga waktu masih kecil, bapak juga pernah buat begitu, bapak juga pernah salah. Oke, terus yang berikutnya,
oke, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita bilang ke anak, oke, kita bisa selesaikan ini. Selanjutnya, ibu tidak tertarik mencari yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, oke anak, kamu berhak merasa begitu. Lalu yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu ada pada posisi atau langkah menstabilkan identitas. Selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini ada pada langkah kedua dari segitiga restitusi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kembali lagi ke kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar kita, apa yang menjadi sebuah tindakan itu, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang kita lihat, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ya, kadangkala untuk memenuhi kebutuhan kita bisa saja sesuatu hal yang buruk pun kita lakukan asal kebutuhan kita itu terpenuhi. Jadi seperti itu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon, lalu dia ke cara pikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ya. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek atau cengeng, tapi bila sikap itu mendapat perhatian dari kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, sekarang saya ambil contoh kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat orang tua ataupun sebagai bapak ibu guru, namun bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi. Nah, inilah yang masuk ke validasi kebutuhan anak, ya, validasi tindakan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa berbuat yang lebih dari itu loh. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kita bertanya. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Itu di poin kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga atau langkah ketiga dari segitiga restitusi itu adalah kita tanya ke anak, menanyakan keyakinan ya. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi itu dari dalam diri kita sendiri, secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, kita kembali ke langkah 1 tadi, ya, menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi ke yang kedua, validasi tindakan yang salah, maka anak atau murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai positif yang dia percaya dan akan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, ya, atau bisa juga keyakinan-keyakinan yang dibuat dalam keluarga, ya, Bapak. Yang pertama, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Atau di rumah kita bisa apa keyakinan keluarga kita yang telah kita sepakati bersama? Gitu. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau bisa saja dengan kita punya anak di rumah, apa bayangan kita tentang keluarga kita yang ideal, keluarga masa depan atau keluarga impian? Yang terakhir, anak atau anak-anak, kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya? Itu juga di guru atau kita sebagai orang tua di rumah, kita pelan-pelan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini ya, di sekolah ataupun di rumah sehingga akan menciptakan suatu pendidikan yang benar-benar pendidikan itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu harus berpihak pada murid, pendidikan yang menuntun untuk bagaimana anak-anak didik kita, peserta didik itu dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kita guru bisa mengembangkan bakat minat mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya mereka.
seperti itu. Kita beri tepuk tangan untuk materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya sampai di sini saja pembahasan materi dari saya yang berkaitan dengan budaya positif. Saya minta maaf, dengan rendah hati saya minta maaf. Barangkali selama kegiatan ini ada tutur kata saya atau gestur tubuh saya atau kata kalimat saya yang kurang berkenan, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya dengan rendah hati minta maaf. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Ini konsep luar biasa, pemaparan materinya terperinci, detail dan betul-betul memang kena dari videonya dan segala macamnya. Itu memang situasi dan kondisi dengan paradigma pendidikan yang baru, ya kita dituntut seperti itu. Memang secara teori luar biasa, tinggal bagaimana kita mau mengimplementasikan ke dalam tugas kita di kelas, itu butuh proses. Maka proses itu akan bisa menjadi baik apabila kita berkolaborasi, apabila kita bersama, kita saling mengisi, saling membagi untuk bisa kita sama-sama bergerak, ya bergerak menuju ke filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa berpihak pada murid, anak jadi merdeka. Baik, mungkin ada 3 mungkin kesimpulan fokus saya pada budaya positif, yaitu pertama menyangkut disiplin positif atau budaya positif itu adalah satu, kita harus mengenalkan kepada mereka disiplin itu sejak dini. Maksudnya apa? Dari rumah. Dari rumah sudah dikenal dengan kebiasaan-kebiasaan baik, sampai di sekolah ditebalkan. Ya, ditebalkan. Terus yang kedua, kita memberikan konsekuensi yang logis dan tegas. Misalnya ada anak-anak kita yang melanggar atau bagaimana, kita sampaikan konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apabila Anda menjalankan, Anda melanggar ini, ke depannya mau bagaimana? Ketegasan itu yang perlu kita buat agar supaya anak-anak kita bisa ada muncul motivasi dalam diri dia, bahwa nilai kebajikan yang saya impikan, yang saya harapkan ke depan, saya harus menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, mandiri, jujur, dan punya karakter yang baik, dalam hal ini etika. Terus yang ketiga adalah kita mendiskusikan aturan itu dengan kesepakatan. Artinya bahwa semua budaya positif dalam hal ini, keyakinan kelas itu tidak seperti dulu lagi. Kalau peraturan kita sendiri, tapi dalam keyakinan kelas kita meminta dari anak-anak, maunya mereka bagaimana. Ini harus kita, 3 poin ini menurut saya yang menjadi poin dalam bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Demikian saya kembali. Baik, terima kasih banyak. Bapak Yesi, kita beri tepuk tangan. Untuk kita semua, Siang. yang pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas izinnya hari ini kita bisa bersama di sini, Bapak Ibu guru dan juga perwakilan dari orang tua murid. Hari ini kita bersama telah menyaksikan bagaimana salah satu teman guru kita, Ibu Vita, sebagai calon guru penggerak telah memberikan materi terkait dengan budaya positif, dan sebagai mitra atau teman guru dimintai untuk memberikan tanggapan. Saya memberikan tanggapan atas materi yang baru saja disajikan oleh Ibu Vita terkait dengan budaya positif. Mungkin yang pertama kita memberikan dulu tepuk tangan untuk Ibu Vita. Saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, terima kasih untuk Ibu Vita sudah berbagi dengan kami rekan-rekan guru dan juga tentunya bersama dengan perwakilan orang tua yang pada hari ini kita sama-sama berkumpul di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu Vita sudah bisa menguasai materi dengan baik dan memaparkan materi terhadap kami semua dengan baik. Kemudian yang kedua, saya juga mau menyampaikan terima kasih bahwa materi ini Ibu Vita mau berbagi dengan kami rekan-rekan guru dan juga orang tua perwakilan. Sangat menarik, menambah ilmu pengetahuan kami. Tentunya kita sebagai guru dan juga orang tua yang mana sesuai dengan zamannya, bahwa perkembangan pendidikan itu terus berkembang. Dan puji Tuhan, hari ini materinya saya sangat sebagai pribadi, terlepas dari teman-teman, merasa senang bahwa ini adalah salah satu tambahan ilmu untuk kita guru, bagaimana kita tentunya bekerja sama
guru tidak dapat bekerja sendiri, guru, orang tua, dan juga tentunya siswa itu sendiri, kita bersama-sama kerjasama untuk peningkatan mutu pendidikan, secara khusus peningkatan budaya positif, baik itu sikap, tingkah laku, tutur kata, disiplin para siswa kita yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Dengan tentunya kita menerapkan konsep-konsep yang sudah diberikan oleh Ibu Vita tadi. Sangat menarik, sangat bagus. Harapannya bahwa kedepannya kita sebagai tenaga pendidik yang ada di sekolah ini sama-sama bergandeng tangan, satu pemahaman, satu tujuan untuk sama-sama memajukan sekolah kita tercinta SD Impres Nuwaria, yang tentunya harapannya ke depannya bisa lebih baik, dan menjadi mimpi kita sekolah kita bisa menjadi salah satu sekolah contoh teladan di kecamatan kita ini. Dari saya itu Siap semua. Siap. Selamat Baik, siang. terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Oke, hari ini mungkin teman-teman guru semua kita mendapatkan suatu masukan yang sangat bagus sekali. Dari saya, secara teori pendidikan ini sudah sangat luar biasa. Kita sudah mendapatkan banyak hal yang mungkin selama ini kita belum mengetahuinya. Dan semoga hari ini setelah kita mengetahuinya, dan kita akan berusaha untuk melakukannya pelan-pelan di hari yang akan datang. Tentunya tujuan dan harapan kita adalah menjadikan putra-putri kita, anak didik kita itu menjadi orang yang baik, bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, dan lebih luas lagi untuk bangsa dan negara. Dari situ tentu harapan itu tidak berjalan mulus begitu saja. Oke, kita guru sudah dengan dasar pendidikan kita, teori yang kita dapatkan sudah bisa. Tapi hal yang perlu kita lakukan adalah mungkin orang tua dan lingkungan masyarakat. Itu yang menjadi hal yang sangat tantangan buat kita ke depan. Tantangan untuk kita, sehingga bagaimana kita bisa merencanakan untuk bisa supaya teori-teori yang ada ini, hal-hal yang baik yang ada ini bisa dibagikan, dan semua orang di lingkungan kita akan mendapatkan pemahaman yang sama, sehingga tujuan dan harapan kita bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak. Jadi menurut saya sebagai orang tua ini baik sekali, karena di rumah tidak mungkin kami sendiri yang ini, harus ada ini. Terus di rumah kebiasaan saya belajar dia kalau mau pergi ke sekolah, paginya dia harus mandi, terus apa ibu guru, hormat ibu guru, begitu ibu ajarkan di depan, Bilkis aku harus dengar gitu. Ternyata juga ini sangkut paut juga dengan ini materi. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya rasa bangga dan bersyukur sekali dengan saya lihat tadi dan saya mendengar dan saya membaca. Karena saya selama ini juga mungkin banyak salah tingkah terhadap anak-anak. Dan kekerasan semua, maka anak-anak semua juga menghindar dari orang tua dengan emosi tadi. Karena saya pahami dan saya baca bahwa kita bermakna dengan anak supaya anak itu berhasil. Karena saya mengalami baru anak saya pergi Surabaya, saya sudah sekali. Secara saya bagaimana anak saya pulang, saya bilang bapak kau pulang sudah ke sini, bapak tidak marah. Kau pulang sudah, saya tidak marah, dan saya menghadap guru. Bagaimana cara saya untuk ke sekolah lagi dan ikutlah. Maka saya itu sentuh sekali dengan ini. Itu saja. Luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, yang memang kadang-kadang. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan buat yang namanya adalah keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar apa keyakinan kelas? Sudah pernah dengar? Ya. Oke, baik.
yang ingin kita sepakati secara bersama-sama dituliskan saja. Nanti selanjutnya baru kita akan ubah ke dalam bentuk kalimat posesif. Lalu akhir setelah kelas 5 menuliskan kesepakatan kelasnya itu nanti adalah kita menandatangani keyakinan kelas itu. Dulu juga sudah siapkan formatnya. Nanti setelah kita buat kesepakatan kelas 5, lalu kita akan tanda tangani. Masing-masing kalian maju untuk tanda tangani kita punya keyakinan ke. Bisa mengerti? Bisa. Bisa mengerti? Bisa. Sekarang ibu bagikan masing-masing post-it Yasin akan ibu bagikan post-it. Nanti tulisin bagian ini ya. Nanti saya mau buka satu-satu. Silakan tuliskan masing-masing satu itu ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah selesai tulis? Sudah. Oke, sekarang ya, kasih kesempatan untuk kelas 5 masing-masing maju ke depan, kemudian pegang post-it yang sudah berisi tulisan peraturan atau kesepakatan yang mau kita buat itu tempelkan di kertas yang sudah ibu guru siapkan. Oke, silakan pakai antri ya. Dari sebelah sini dulu. Maju, tempelkan. Baby dulu. Ya, maju. Tidak perlu lurus-lurus ya, langsung tempel. Maju tempel. Maju sini saja. Tempel saja di mana tempel. Terus saja. Enak. Makan enak. Silakan. Tidak usah nanti seperti itu. Langsung saja tempel di mana tempatnya. Tempel saja. Ya, maju. Ya, sudah. Mari. Ya, maju. Tidak perlu lurus-lurus ya, langsung tempel. Maju tempel. Maju sini saja. Tempel saja di mana tempatnya. Terus saja. Enak. Makan enak. Kita akan lihat dari semua hasil tulisan ini hanya kita sepakati ada 7 saja karena rekomendasinya bahwa kesepakatan kelas itu antaranya antara 3 sampai 7 kesepakatan. Jadi kalau kita di kelas 5 berarti kita bisa ambil itu maksimal 7 keyakinan atau 7 kesepakatan ke kelas. Kita akan buat 7 kesepakatan ke kelas. Kita akan lihat dari semua hasil tulisan ini hanya kita sepakati ada 7 saja karena rekomendasinya bahwa kesepakatan kelas itu antaranya antara 3 sampai 7 kesepakatan. Jadi kalau kita di kelas 5 berarti kita bisa ambil itu maksimal 7. Saya pilih sama. Yang pertama berdoa sebelum belajar ya. Siapa yang punya tulisan dulu sebelum belajar? Baik, bagus. Jadi berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya, ini kita akan jadikan sebagai keyakinan kelas yang pertama masukkan di sini. Kemudian yang kedua, boleh lagi jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau jangan membuang sampah sembarangan ini masih dengan kalimat negatif. Kita ubah dulu menjadi kalimat positifnya. Nah, kita di sini apakah ada? Ada kalimat positifnya. Kita lihat. Ya, ini ada. Jagalah kebersihan dalam kelas ya. Ini kita ambil kita buat sebagai keyakinan kelas yang kedua. Kita taruh di sini ya. Di sini ada yang menulis, saya ingin kelas menjadi bersih ya. Sudah masuk di kesepakatan yang kedua tadi. Jagalah kebersihan di dalam kelas. Ya, masuk ya. Oke, ini betul. Saya pilih sama. Yang pertama berdoa sebelum belajar ya. Siapa yang punya tulisan dulu sebelum belajar? Baik, bagus. Jadi berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya, ini kita akan jadikan sebagai keyakinan kelas yang pertama masukkan di sini. Kemudian yang kedua, boleh lagi jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalau jangan membuang sampah sembarangan ini masih dengan kalimat negatif. Kita ubah dulu menjadi kalimat positifnya. Nah, kita di sini apakah ada? Ada kalimat positifnya. Kita lihat. Ya, ini ada. Jagalah kebersihan dalam kelas ya. Ini kita ambil kita buat sebagai keyakinan kelas yang kedua dalam kelas. Kemudian ini, kalau ibu guru berbicara kita harus mendengarkan. Bagus. Nah, berarti ibu bisa simpulkan yang ini menjaga. Selanjutnya sebelum belajar kita berdoa. Sudah ada di sini. Berarti berdoa sebelum belajar. Yang berikut, jagalah kebersihan. Oh, sudah ada yang kedua ini sama ya. Jagalah kebersihan di dalam kelas. Yang berikut, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, sudah ada ini. Jagalah kebersihan di dalam kelas. Oke. Selanjutnya
Jangan buang sampah sembarangan di kelas. Nah, ini sama jaga kebersihan di dalam kelas. Berikut, harus datang tepat waktu. Nah, sudah ini, datang tepat waktu. Bagus. Ini paham ya. Yang berikut, tidak boleh datang terlambat. Nah, ini sama. Kalau tidak boleh datang terlambat berarti harus datang tepat waktu. Kelas 5. Iya. Jadi ini adalah keyakinan kelas ya, yang sudah sama-sama kita buat ya. Yang pertama, Ibu bacakan ulang ya. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menjaga ketenangan di dalam kelas. Yang keempat, tertib berpakaian. Yang kelima, kerjakan soal ujian dengan tenang. Dan yang keenam adalah jagalah kebersihan di dalam kelas. Jadi ini adalah 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Mari kita tepuk tangan. Nah, sekarang ya, kelas 5 dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk ini, kita akan buat ikrar. Nah, ikrarnya ini dalam bentuk persetujuan yang harus kalian tanda tangani ya. Nanti diminta maju satu-satu ke depan untuk tanda tangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Maju Lili. Perkenalkan, nama saya Revin, saya murid kelas 5. Saya senang diajak ibu guru membuat keyakinan kelas karena sangat seru dan menyenangkan. Selamat pagi, nama saya Yani, saya dari kelas 5. Saya senang diajak ibu guru untuk membuat keyakinan kelas. Karena itu saya lebih tertib datang ke sekolah. Pagi, nama saya Tania, saya murid kelas 5. Saya senang diajak ibu untuk membuat keyakinan kelas karena saya bisa lebih disiplin.